Nih guys, custom ROM ini udah aku tes selama 15 menit di CPU throttling. Dapatnya kayak gini, stabil banget. Rata-rata 152.000 gips. Kemudian no CPU thermal throttling detected dan tidak terdeteksi adanya penurunan thermal, nggak ada ngedropnya guys. Walaupun maksimal CPU clocknya 1,8, yang artinya ini kernelnya bukan kernel overclock ya. Kernelnya tadinya dia pakai kernel ini guys, extended Raven 4.4 ya kernelnya, dan berarti ini custom ROM-nya custom ROM biasa ya, non dinamik ya, bukan custom ROM dinamik. Tapi karena di sini aku pakai kernel SU dan kalian lihat unsupported, artinya nggak support, makanya aku ganti kernelnya pakai kernel minimal ya, minimal kernel yang support KSU. Dan sekarang KSU nya udah bisa dibuka, sudah working tuh kayak gini. Aku pakai KSU yang lama, versi 1.0.3, belum aku pasangin modul apa-apa ya, modul masih kosong. Super user cuma ada Swift backup ya yang butuh root, ada Solid Explorer juga sih sebenarnya, belum aku masukin di sini, dan di refresh aja kayak gini udah masuk ke atas. Custom ROM tadi itu aku nemunya di grupnya Kang Ropik ya, PK Mirror VIP ini. Jadi aku itu ngetik Corvus, kemudian muncul tadi guys. Nah ini dia ya, Corvus Android 10 Extinction Wired, dan ada keterangannya tes di belakang, makanya aku penasaran, aku tes aja. Dan hasilnya kayak gini. Ini belum ada gapsnya karena size nya kurang dari 1 GB ya. Kalau kurang dari 1 GB itu kemungkinan besar belum ada gapsnya guys. Jadi istilahnya vanilla gitu ya. Aku tes kameranya ini normal ya, untuk timestamp dia mau muncul, sama watermarknya itu mau muncul. Kemudian tadi untuk pengaturannya ini kamera sound bisa diem walau kalau kita sudah disable. Kemudian aku tes satu persatu, mulai dari video, foto, potret, square, panorama, ini nggak ada masalah sih guys. Hasilnya lumayan oke sih kameranya. Kemudian untuk menu dalamnya di setting ada Raven Slayer seperti biasa, ada sistem, lock screen, status bar, dan hardware. Masing-masing ada partnya masing-masing ada partnya masing-masing ya. Pokoknya ada menunya sendiri-sendiri ya. Misalnya menunya kayak gini, Linuxnya enforcing, terus ada gaming mode juga, ada suspend action, block sensor, terus allow signature spoofing. Kemudian ada menu-menu yang lainnya kayak gini. Untuk double tap to sleep ini normal ya guys, nggak ada masalah. Pokoknya di custom ROM ini aku masih belum nemu bug guys, belum nemu bug. Nanti kalaupun ada bakal aku tambahin di kolom komentar ya. Kemudian sebelahnya ada lock screen item kayak gini. Untuk double tap lagi ada ya di sini ya, double tap on lock screen. Kalau tadi double tap to sleepnya di layar biasa itu bisa. Pokoknya double tap to sleepnya ini normal guys ya. Kemudian untuk di bagian status bar bisa kalian munculin baterainya. Ini baterai bisa bentar guys, baterainya ini posisinya bisa diubah apa enggak ya, aku agak lupa sih, kayaknya sih enggak bisa. Oh kok baterai sih, jam guys, maksudku jamnya ya, jamnya di clock ini. Oh ini bisa guys, coba kita ubah ke tengah, dia udah mau berubah ke tengah tuh, artinya bisa kita ubah letaknya ya. Terus untuk quick setting kalian bisa atur di sini, quick setting yang ini ya, bisa munculin gambar animasinya. Kemudian kalian juga bisa tambah-tambahin di sini. Untuk menunya lumayan banyak nih di bagian bawah sini. Untuk screen recorder ada 2 ya, dikasih 2. Terus untuk FPS info warna hitam putih. Kemudian Xiaomi part juga ada. Untuk Xiaomi part ada headphone gain sama mikrofon gain. Misalkan mikrofonnya hasilnya kurang kencang, kalian bisa tambahin di sini guys. Nah sekarang suaraku pasti udah mulai kencang ya tuh. Kemudian ada mission enhancer, dan aku suka ini ada bass boosternya, jadi kalau buat denger musik bisa lebih ngebass lagi. Terus di bawahnya ada menu-menu kayak gini, dan yang aku suka lagi ada enable touch box biar sentuhannya makin responsif gitu guys. Kemudian untuk
Menu lainnya quick setting ada kayak gini ya, kalian bisa lihat sendiri tuh untuk quick settingnya. Ini untuk jumlah kolom sama barisnya bisa kalian setting di sini. Terus kemudian untuk traffic indicator tuh bisa kalian munculin di sini juga. Nextnya ada bagian tombol, menunya seperti ini. Terus ada navigasi, invert layout, menu-menunya kayak gini ya, ada pulsa juga. Terus ini untuk shortcutnya ya. Kemudian untuk power menunya ada advance restart, jadi kalau misalkan kita tekan tombol power ada menu advance untuk ke recovery, bootloader, dan sistem UI ya. Terus ada juga menu yang lain ya selain Raven Slayer tadi, kalian bisa cek sendiri. Yang jelas menu ini ya kayak menu-menu di Corvus pada umumnya. Yang jelas ini salah satu Corvus yang enak dipakai guys, kalian bisa coba dah ini. Nanti kalau misalkan kalian tertarik ya ramein aja videonya, kasih like yang banyak, nanti linknya aku drop di bawah. Terus untuk sound menunya seperti ini ya. Untuk mission tadi ada di bagian Xiaomi part tadi ya. Terus untuk security pun juga lengkap, pin, fingerprint, face unlock, app locker, smart lock, disk protection ada semua guys. Bahkan ada screen pinning juga, itu Android safe browsing atau apa itu. Terus ada juga menu sistem. Terus untuk bahasanya ini udah ada bahasa Indonesianya juga ya, tinggal tambahin aja di sini. Kemudian ada menu developer option, untuk memorinya free 1,2. Terus untuk running services ini ada 1,6, jadi terbilang lega. Untuk cacenya ke sisa 500 MB-an, jadi terbilang masih banyak guys, masih cukup lah. Terus untuk menu recent apps ini biasa ya, harus geser ke ujung kalau mau clear all. Untuk menunya adanya app info, split, and kill ya. Terus untuk menu panggilan, apakah ada call recordernya, kita coba dulu guys ya. Oke, ternyata ada ya untuk call recordernya. Sekarang kita cek di integrity-nya ya. Oh, ini untuk ROM sync checknya ini dapat TSK ya, jadi ini bukan signet ROM-nya. Terus kemudian ke Play Store kita cek untuk sertifikasinya, ternyata device is not certified. Coba kita fix device issue apakah bisa, dan ternyata tidak bisa guys. Coba kita cek di menu ini ya, ini kalian tap di bagian Play Store versinya, kemudian geser ke atas ke general, lalu developer option. Kalian bisa cek integrity-nya dia dapat apa di sini. Dapatnya adalah mid basic ya guys, ini cukup lah. Tapi kalau untuk buka m-banking sama e-wallet aku nggak jamin sih, biasanya mid basic itu udah cukup biasanya. Oke, jadi kira-kira kayak gitu. Apakah ini worth apa enggak? Menurutku ini worth it banget buat kalian tes, terutama buat kalian yang seneng main game ya. Ini cukup ringan buat dipakai guys. Thank you udah nonton, see you, bye bye.